Baiklah, perkenalkan nama saya Darwin Halawa dengan NPM 2015-0027 dengan prodi Pendidikan Vokasional Informatika dengan mata kuliah struktur data. Di sini saya akan menjelaskan contoh program algoritma pengurutan data dan pencarian data. Program algoritma dan pengurutan data dan pencarian data ini yaitu pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengurutan data. Sebelum ke contoh programnya, saya akan menjelaskan apa itu pengurutan data. Pengurutan data atau disebut juga yaitu sorting adalah suatu proses penyusunan data yang akan disusun menurut pola atau aturan tersebut. Terdapat dua bentuk pengurutan data ini yang akan dilakukan, yaitu yang pertama yaitu pengurutan naik dan pengurutan turun. Pengurutan naik ini yaitu pengurutan data dari nilai yang terkecil atau nilai yang terbesar ke yang terkecil. Berarti pengurutan naik ini yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua yaitu pengurutan turun. Pengurutan turun ini yaitu kebalikan dari pengurutan ascending atau pengurutan naik, di mana data yang akan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Algoritma pengurutan data ini yang akan saya gunakan yaitu algoritma bubble sort. Yang sering digunakan yaitu bubble sort ini. Bubble sort ini yaitu adalah salah satu jenis algoritma pengurutan yang paling sederhana dan mudah baik dalam konsep maupun penerapan yang dilakukan di dalam program. Bubble sort ini seperti juga terrepresentasi dari namanya gelembung, di mana berat jenis gelembung lebih kecil dari berat air sehingga akan mengapung di atas permukaan. Lewat ilustrasi inilah metode yang disebut dengan bubble sort bekerja. Oke, di sini akan saya jelaskan cara kerja bubble sortnya. Contohnya bubble sort ini memiliki data 1, 2, 3, 4, 5, yaitu dimana 1 dan 4, 5 ya, ini contohnya kita input data atau datanya sebanyak 5. Nah, sehingga akan muncul contohnya di sini data 1 menjadi 3, di sini 7, data 2 menjadi 7, data 4, data 3 menjadi 4, data 4 ini menjadi 2, data 5 1. Oke, di sini cara kerjanya yaitu kita akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama yaitu kita akan mengurutkan data 3 atau membandingkan data 3 ini ke data-data yang lain. Kita cari apakah data ketiga ini lebih besar dari data-data yang lainnya, atau kita cari data satu ini manakah yang lebih besar dari dia lebih besar dari data yang lainnya. Oke, di sini kita telah melihat data yang lebih kecil darinya yaitu terdapat di data 4 dan data 5, sehingga yang akan kita ambil yaitu data yang paling terkecil yaitu data kelima dengan nilai angka 1. Berarti bila terjadi data yang lebih kecil darinya, berarti akan terjadi penukaran data. Di sini berarti yang akan terjadi penukaran data yaitu di sini menjadi 1, data 1 ini menjadi 1, sehingga kita akan urutkan lagi, ini menjadi 3, 7, 4, 2. Nah, sekarang kita cari data 1 ini apakah
dia lebih besar dari data yang lain, sehingga tidak ada yang lebih kecil darinya atau dia yang lebih besar, berarti tidak akan menjadi penukaran data. Di sini menjadi 1, sehingga yang akan kita bandingkan yaitu data kedua. Kita cari apakah data kedua ini dia lebih besar dari data yang lainnya. Di sini terdapat ke data 5. Data 5 ini lebih kecil darinya, menjadi akan terjadi penukaran data, sehingga di sini menjadi 2. Oke, berarti 3 ini akan tergeser ke data 3. 3, 7, dan 4. Kita akan melakukan ini sampai menjadi hasilnya yang menjadi hasil yang bagus. Oke, di sini berarti di sini menjadi 2, tetap 2, di sini juga tetap 2 menjadi tetap 1. Berarti ya kita urutkan atau kita bandingkan yaitu data ketiga. Kita cari apakah data ketiga ini mana yang dia lebih besar dari data yang lainnya. Di sini tidak ada data yang lebih besar, maksudnya yang lebih kecil darinya, berarti tidak akan terjadi penukaran data. Berarti di sini tetap 3 dan di sini juga 7 dan 4. Nah, terakhir yaitu kita cari data lagi. Berarti di sini jadi 1, tetap 1, 2, 3. Nah, sekarang data keempat yang akan kita bandingkan. Kita bandingkan data keempat ini mana yang akan dia lebih besar dari data yang lainnya. Data yang selanjutnya yaitu di sini data yang lebih kecil darinya yaitu data kelima. Berarti kita akan terjadi penukaran data. Di sini menjadi 4 dan ini jadi 7. Oke, kayak gini lah cara kerja bubble sortnya, yaitu dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Bila data tersebut, data yang pertama lebih besar dari data yang lainnya, berarti terjadi penukaran data. Tetapi jika dia lebih kecil dari data yang lainnya, berarti tidak akan terjadi penukaran data. Oke, kayak ginilah contoh programnya. Ini adalah contoh program dari algoritma pengurutan data dengan cara kerja bubble sort. Yaitu yang pertama akan masuk ini contoh. Nah, kemudian itu yang kita masukkan adalah in atau ini yang disebut dengan tipe datanya atau tipe data yang akan kita masukkan. Tipe data yang akan kita masukkan yaitu data. Terus kita masukkan angka 10. Angka 10 ini berarti data yang akan batas data yang akan kita input yaitu 10 sampai data kedua, dan ini adalah yang kemudian akan menjadi n ini yaitu dari batasnya yaitu 10. Di sini namanya in tipe datanya yang akan kita tulis. Selanjutnya in penukaran data atau tipenya tipe penukaran. Nah, di sini akan terjadi penukaran data. Nah, di sini akan diinputnya penukaran data. Nah, kemudian kita input data yang akan kita masukkan. Contohnya tadi 5, kita masukkan angka 5. Nah, akan di sini selanjutnya ini akan kita masukkan for ini com-nya dan cin data i-nya. Kemudian data keduanya kita tulis dan com-nya dan n1. Kemudian akan menampilkan, kita buat in tipe datanya menampilkan. Nah, dia akan menampilkan data-data kita. Di sini kita buat programnya kayak gini ya.
kita di sini kan akan menampilkan data. Kita buat tipe data menampilkan data, berarti kita masukkan data-data yang akan ditampilkan nantinya. Oke, di sini akan terjadi bubble sort. Tadi kan kita gunakan yaitu bubble sort. Tipe datanya bubble sort. Berarti di sini kita buat tipe data, cara-cara kerja dari tipe bubble sort, yaitu terjadi for in, for in i, for in j, if, dan tukar. Berarti ini adalah hasil penukarannya nanti. Nah, di sini akan menampilkan n dan in main dan sampai ke algoritma. Ini cara kita buat tulisannya, teksnya, algoritma bubble sort seperti ini. Kita nanti akan menghasilkan seperti ini. Di sini titik-titik akan dimasukkan nantinya. Berarti kita masukkan proses. Ini adalah prosesnya dan sampai ke habisnya ya, sampai selanjutnya. Oke, di sini adalah hasilnya. Tadi kan kita buat teksnya, algoritma bubble sort. Nah, di sini kan masukkan jumlah data. Sebelum ini akan terjadi kita disuruh memasukkan jumlah data. Sini kan kita kasih tadi angka 5. Nah, akan berarti akan muncul sebanyak data sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Nah, data yang kelima ini hasilnya 3 7 4 2 1. Berarti ini masih belum pengurutan data, sehingga prosesnya akan terjadi proses bubble sort. Bubble sort ini akan mengurutkan data dari yang terkecil yang terbesar. Caranya tadi seperti yang saya jelaskan dari data sebelumnya. Kan di sini udah diurutkan menjadi data yang terkecil ke yang terbesar. Ini adalah hasilnya. Oke, kayak gitulah contoh program dari pengurutan data dengan cara bubble sort. Oke, yang kedua yaitu algoritma pencarian data. Algoritma pencarian data ini atau pencarian linear yaitu jenis searching. Yang kita gunakan adalah sequential searching atau pencarian data. Algoritma pencarian data ini yang saya gunakan yaitu pencarian linear atau sequential searching, di mana metode ini akan membandingkan data yang kita cari dan dengan data yang ada di dalam array. Seperti yang kita ketahui, variabel array dapat menambung banyak nilai dan dengan tipe yang sama dan disusun secara sequential berdasarkan indeks array-nya tersebut. Metode ini cukup efektif untuk pencarian data yang kita urut atau terurut atau acak. Oke, di sini yaitu kita hanya perlu membuat beberapa data atau nilai di dalam variabel array tersebut. Lalu kemudian kita masukkan data nilai yang akan kita cari dengan bantuan perulangan for dari data di dalam array yang akan kita cek satu persatu secara sequential lewat indeks yang akan kita akses. Oke, ini adalah contoh program dari pencarian data. Contoh programnya ini adalah seperti berikut. Yang pertama kan ini harus masuk ya, ini apanya. Kemudian tipe datanya yaitu main. Oke, akan di sini angkanya tidak ada, berarti tipe data in pertama itu in kedua in ketiga cari atau ketemu sampai 0, kemudian in sampai 100 a atau 100 ini. Oke, di sini akan ditulis countnya yaitu contoh teksnya program searching linear dengan count titik-titik sampai ke n1. Kemudian count akan memasukkan banyak data.
yaitu ini adalah data sampai ke n atau data sampai segala sampai atasnya ya, sampai n1. Di sini akan kita masukkan for atau pengulangan, i sama dengan 1, i lebih besar dari n, dan i sampai plus. Di sini contoh ini akan disuruhnya kita memasukkan data i sampai ke cin a. Ini adalah yaitu data i menjadi data count dan n1. Ini selanjutnya ini akan menginput bilangan yang akan kita cari, terus cin selanjutnya akan dicari count dan sampai titik-titik, dan akan proses hasilnya count sampai n. Kemudian for ini terjadi lagi pengulangan akan terjadi pengulangan lagi, dan if sampai ai, dan akan dicari sampai yaitu dengan hasil jadi ketemu menjadi 1 titik koma, dan data ditemukan pada indeks KI. Kemudian jika if ketemu dengan 0, data tidak ditemukan. Jika maksudnya if ini adalah jika data yang akan kita input 0, berarti akan terjadi data tidak akan ditemukan sampai ke G ya, ini sampai ke penutupan. Ini adalah sebagai hasilnya. Ini kan teksnya, judulnya program efisiensi. Ini adalah cara prosesnya, atau tadi yang kita buat titik-titik ini. Nah, kita akan disuruh memasukkan data sebanyak 5 ya. Nah, kemudian akan muncul data sebanyak 5. Kemudian input bilangan yang kita cari. Ini adalah program pencarian datanya. Kita akan diinput bilangan yang akan kita cari. Di sini akan diinput bilangan menjadi input 7. Berarti yang akan hasilnya yaitu tadi kan 7, berarti yang akan dia dapat yaitu terjadi di data keempat yaitu menjadi hasilnya yaitu 7. Oke, begitulah cara penjelasan saya, atau dari penjelasan saya yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon maaf, dan saya akhirin dengan terima kasih.